Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Berita Selebritis kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan Saipul Jamil yang sempat ditahan dan mengaku dirinya kini masih trauma. Pedangdut dari Saipul Jamil ini sempat ditangkap dan juga ditahan oleh kepolisian di Tribuners ya dengan dugaan narkoba, dan juga sempat beredar video penangkapan dari Saipul Jamil ini yang membuat heboh dan juga membuat warganet itu berkomentar baik itu positif maupun negatif. Dan diketahui saat penangkapan itu terjadi Tribuners, Saipul Jamil ini tengah berada satu mobil bersama dengan asistennya, yakni Stephen Arthur Ristiadi. Sedangkan Stephen ini adalah orang yang memang sudah menjadi target dari operasi polisi terkait dengan narkoba. Saipul Jamil pun kini telah dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba serta obat-obatan terlarang pada Senin 8 Januari 2024 kemarin. Nah, atas kejadian ini, Saipul Jamil itu merasa dirinya ini masih mengalami trauma karena kalau kita lihat dari beberapa video yang beredar tentang penangkapan Saipul Jamil ini dari pihak kepolisian itu benar-benar berlangsung dengan dramatis dan juga sedikit ada kekerasan ya menurut dari Saipul Jamil di situ. Dia merasa dirinya ini tidak terima karena diperlakukan seperti itu tanpa adanya hal yang jelas gitu dan juga akurat gitu ya Tribuners. Dan dia sekarang ini mengaku bahwasanya dirinya masih trauma banget dengan adanya kejadian itu. Nih, dia mengungkapkan bahwasanya sekarang saya masih trauma, saya pulihkan dulu ketraumaan saya. Itu jelas Saipul Jamil ditemui dalam beberapa hari kemarin di salah satu konferensi pers ya. Dan mantan dari suami Dewi Persik itu pun merasa kesal dengan perbuatan Stephen. Buntut dari kelakuan sang asisten, kini hidupnya menjadi berantakan hingga keluarganya menanggung malu dan juga sedih. Jadi memang dari pernyataan Saipul Jamil, dirinya ini nggak tahu menahu nih Tribuners ya, kalau Stephen atau asisten pribadinya ini ada keterkaitan ataupun hubungannya dengan narkoba gitu. Jadi dia benar-benar tidak tahu kalau asistennya ini entah seorang pengedar atau pecandu ataupun apa, dia benar-benar nggak tahu. Dan Saipul Jamil memberikan statement bahwasanya dia tidak pernah mengikut ataupun menerima hal-hal seperti itu, apalagi untuk terjun langsung ke obat terlarang itu gitu ya. Dan di sini yang merasa dirugikan sekali adalah bukan hanya dirinya saja atau Saipul Jamil ini nih Tribuners, tapi juga keluarganya itu semua menanggung malu ya. Karena siapa sih maksudnya yang gak shock gitu kan ya, tiba-tiba digerebek di mobil, terus cara penangkapannya benar-benar ada dari beberapa netizen yang mengatakan tidak manusiawi katanya gitu Tribuners. Nih, saya kesal juga loh, kenapa nih gara-gara kecerobohan dia itu jadi berantakan sampai keluarganya juga pada sedih, ungkap dari Saipul Jamil. Sementara itu Saipul Jamil juga merasa tak menyangka bahwa asistennya itu merupakan orang yang mengkonsumsi narkoba nih Tribuners. Jadi terlepas dari itu, Saipul Jamil ini saat ini merasa merasa senang karena sudah terbebas dan juga dinyatakan bersih dari narkoba hingga bisa beraktivitas kembali. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwasanya Saipul Jamil ini tidak tahu menahu sama sekali nih Tribuners ya terkait dengan kelakuan dari asisten pribadinya ini. Dia aja sendiri, maksudnya yang bekerja sama dengan asistennya ini, dia tidak tahu kalau asistennya ini atau Stephen ini menggunakan obat terlarang tersebut, sehingga sudah menjadi bidikan dari kepolisian atau target polisi ini sudah dari lama. Setelah bebas, Saipul Jamil itu sempat memberikan pesan kepada masyarakat. Saipul Jamil meminta masyarakat untuk menjauhi narkoba, dan disebutnya narkoba itu tidak ada manfaatnya serta dapat merusak masa depan orang. Ya, gara-gara narkoba orang bisa jadi gila. Gara-gara narkoba orang juga bisa kehilangan masa depannya, bisa kehilangan segala-galanya, ujar Saipul Jamil di salah satu YouTube channel ya.
pada Senin 8 Januari 2024 kemarin. Selain itu juga Saipul Jamil tuh mengaku dirinya bakal selalu mendukung kepolisian dalam memberantas obat-obatan terlarang, baik itu narkoba, ganja ataupun dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi Saipul Jamil ini sangat-sangat mendukung pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi pada kesempatan itu juga nih Tribuners, Saipul Jamil ini menceritakan selama dirinya diperiksa oleh kantor polisi. Dirinya mengaku dibubuhi ya, atau ada sekitar 43 diakui oleh penyanyi 43 tahun ini bahwasanya dirinya itu memang merasa lelah karena sempat dicecer beberapa pertanyaan gitu ya. Pasalnya selama pemeriksaan itu ia tidur di ruang penyidik tuh karena emang capek banget dari pemeriksaan sampai dari penangkapan sampai dengan pemeriksaan itu benar-benar berlangsung dramatis, dan makanya nggak heran sampai beberapa warganet atau bahkan lebih ya kayaknya ada 100 atau ribuan gitu yang komen ya Tribuners di salah satu video yang viral penangkapan dari Saipul Jamil ini, yang mengatakan tidak manusiawi atau memang udah benar atau belum nih faktanya, kebenarannya gitu ya. Dan memang di situ Saipul Jamil benar-benar sempat meronta gitu karena nggak terima dirinya diperlakukan seperti itu. Nah, Saipul Jamil juga mengaku dirinya hingga tak bisa tidur dan hanya duduk saja di ruangan tersebut. Jadi setelah dilakukan penangkapan itu tadi dibawa ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi karena beliau ini capek ya, Saipul ini capek gitu ya. Jadi dia memang kebanyakan tidur dan merasa lelah juga mungkin karena dibubuhi beberapa pertanyaan tadi gitu kan ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwasannya Saipul Jamil ini terkait dengan kasus penangkapannya narkoba kemarin itu adalah hoax ya. Penangkapannya benar, tapi bukan dia yang melakukan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu, melainkan dari asisten pribadinya yakni Steven itu tadi Tribuners. Dan dan justru Saipul Jamil ini tidak tahu menahu bahwasannya asistennya ini menggunakan obat-obatan terlarang itu. Bahkan dia sangat mendukung pihak kepolisian, bahwasannya akan terus mendukung dan berada di pihak kepolisian untuk dapat memberantas narkoba yang ada di Indonesia ini. Karena seperti yang Bang Saipul bilang tadi nih Tribuners, narkoba itu bisa merenggut masa depan dan juga bisa membuat seseorang itu kehilangan masa depannya. Jadi untuk Tribuners di rumah juga nih, jangan sekali-sekali untuk deketin narkoba ya. Kita sama-sama untuk berantas dan jauhi narkoba. Kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, apalagi dari pihak kepolisian ya, psikolog atau yang lainnya gitu ya. Kalau Tribuners punya teman atau punya keluarga atau siapapun gitu ya yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mohon untuk segera dihindari dan melepaskan dirinya dari hal buruk tersebut gitu ya, pesan dari Bang Saipul dan juga Cenul pada hari ini. Nah Tribuners, segitu dulu untuk berita dari Bang Saipul Jamil yang pasca penangkapan kemarin dia merasa dia masih trauma dan perlu pemulihan khusus karena benar-benar untuk penangkapannya kemarin kita juga masyarakat Indonesia itu merasa dihebohkan dan shock juga gitu ya karena proses penangkapannya begitu-begitu dramatis dan juga sangat tidak manusiawi gitu karena sempat ada beberapa tindakan kekerasan kayak dipaksa untuk diborgol dan lain sebagainya gitu. Tapi terlepas dari itu Bang Saipul juga sudah memaafkan pihak-pihak yang terkait dan juga pihak terkait juga sudah meminta maaf dan juga sudah berdamai satu sama lain gitu. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di berita selebritis berikutnya dengan berita selebritis tanah air yang pastinya terup to date. Masih dengan Kusla Syaifah di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.